Alhamdulillah bidzikri nabiyhi tatanazzalur rahmat. Segala puja dan puji bagi Allah. Dengan bersalawat kepada nabinya Allah turunkan rahmat. Mudah-mudahan malam ini malam penuh rahmah. Berkat Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rabb, jadikan Nabi rahmah sebagai sebab turunnya rahmah. Tidak ada yang hadir atau yang menyaksikan acara ini kecuali pulang membawa rahmah. Seseorang jika dapat rahmat dari Allah, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Seseorang yang mendapatkan rahmat dari Allah, maka amal ibadahnya walaupun sedikit diberkahi oleh Allah. Ilmunya walaupun sedikit diberkahi oleh Allah. Amal solehnya walaupun sedikit diberkahi oleh Allah. Seseorang yang dapat rahmat, dosanya walaupun banyak diampuni oleh Allah. Kesalahannya walaupun banyak dihapus oleh Allah. Karena Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan kehidupan ini di dunia dan akhirat hanya untuk Nabi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini, bumi, langit, matahari, bintang, bulan. Tolong konsumsi nanti. Kopi nanti. Turun duduk ceramah. Sebentar, Mas. Panitia. Nanti. Ceramah agama ini. Eman sampai udah biaya besar ini. Saya datang jauh-jauh ini. Manfaatkan ya. Kita manfaatkan acara ini. Tinggal sedikit insyaallah. Sebentar lagi bagi konsumsi kue, nasi, cecen, pesep, tuum kepibon. Oh tak paham bahasa Madura ya. Bagi semua yang sampean punya paham Madura. Sampai mana tadi? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini hanyalah isyarat, bukan tujuan. Bukan tujuan. Matahari diciptakan begitu hebatnya, bukan tujuan utama. Bulan, bintang, bumi, bukan tujuan. Bahkan alam dunia, alam akhirat, bukan tujuan. Allah ciptakan ini semuanya untuk Rasulullah Muhammad. Coba pikir, kita renungin sejenak. Alam semesta ini bahkan dunia akhirat Allah ciptakan hanya untuk Rasulullah Muhammad. Siapa manusia ini? Siapa makhluk ini? Begitu hebatnya di sisi Tuhannya. Begitu agungnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bumi diciptakan untuk Rasulullah. Matahari diciptakan untuk Rasulullah. Bulan diciptakan untuk Rasulullah. Semua alam bintang-bintang itu yang begitu hebat. Ada yang bintang di atas itu 1000 lebih besar dari bumi. 1000 kali lipat bumi. Ada yang 1.000.000 kali lipat bumi. Semuanya itu untuk Rasulullah Muhammad. Malaikat diciptakan untuk Rasulullah Muhammad. Bahkan alam dunia, alam akhirat diciptakan untuk Rasulullah Muhammad. Kata Habib Umar, akhirat
dengan semua kejadiannya ini hanya untuk menunjukkan kepada semua makhluk bagaimana agungnya Rasulullah Muhammad. Betapa hebatnya Rasulullah Muhammad. Semua kejadian di akhirat. Pertama kejadian akhirat apa? Bangun dari tidurnya kita. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, hancur alam semesta ini. Ditiup sangkakala kedua, bangunlah semua makhluk Allah. Pertama yang bangun siapa? Pertama yang bangun dari alam barzah siapa? Rasulullah Muhammad. Semua makhluk Allah, Nabi, Rasul, semua makhluk Allah, semuanya masih mati. Yang pertama bangun Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Rasul pertama menunjukkan ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah bangun dari alam barzahnya di hari kebangkitan nanti. Pertama kalimat yang keluar dari mulut suci beliau, aina ummati? Mana umatku? Saya dan sampeyan yang dicari. Pertama bangun, mana umatku? Ini menunjukkan kita ini sangat besar di hati Nabi Muhammad. Nabi itu sangat cinta kepada kita. Bisa dikatakan tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang mencintai umatnya seperti Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidupnya untuk kita. Sampai Aisyah pernah malam hari Nabi tahajud, kebetulan di rumah Aisyah. Tengah malam, tengah-tengah Nabi doa, Aisyah bangun. Nabi melihat gerakan Aisyah. Kemudian akhlak beliau yang mulia di tengah malam ketika munajat sama Allah sempat masih menghibur keluarganya. Langsung Nabi berdoa ketika lihat Aisyah bangun, Allahumma ighfir li Aisyah. Ya Allah ampuni Aisyah. Hah? Jadi Nabi mendoakan saya. Senang Aisyah. Didengarkan doa apa ini? Ya Allah ampuni Aisyah. Semua dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang, yang terang-terangan dan dosa yang sembunyi-sembunyi. Aisyah. Senang Aisyah sampai dikatakan oleh perawinya sampai hampir terbang Aisyah. Nabi menoleh melihat wajah Aisyah yang gembira, senang. Asurirti ya Aisyah? Apakah kamu senang wahai Aisyah? Kalau ya Rasulullah, bagaimana aku enggak senang? Doa yang hebat dari lisanmu yang mulia di waktu yang mustajab tengah malam. Kemudian Nabi mengatakan, "I'lami ya Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah." Dengarkan, jangan dengan telinga, dengan hati Anda. Dengarkan dengan hati Anda kalimat ini. Ketahuilah ya Aisyah, hadza la du'ai di ummati fi kulli lailah. Demi Allah wahai Aisyah, sumpah Nabi, doa yang kau dengar itu, yang membuat kamu bahagia itu adalah doa untuk umatku setiap malam. Tiap malam, Pak, Nabi nangis untuk kita. Allahumma shalli ala Muhammad.
Mau meninggal dunia ingat kita. Mau meninggal Nabi. Jibril datang sama malaikat Israel. Ya Rasulullah, jitu ma'a Israel. Saya datang sekarang ini enggak seperti biasanya. Saya datang membawa bersama malaikat Israel. Kaget Nabi. Apa datang waktunya aku untuk pergi meninggal dunia ini? Ngomong tanya sama Israel. Israel malaikat pencabut nyawa. Qala ya Rasulullah, jitu zairan la gabidan. Saya datang ini untuk silaturahmi, bukan untuk nyabut nyawa Anda. Saya datang silaturahmi, bukan untuk nyabut nyawa. Tentang itu, untuk nyawa Anda, saya diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada Anda. Kalau mau sekarang, saya cabut. Kalau enggak, saya pulang. Ini hanya Rasulullah. Sing oleh pangkat kayak ngeten niki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sampean njuk arep-arep. Njuk ngarep ditawari. Datang waktunya langsung dicabut. Gelem ndak gelem. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu. Gak dijawab pertanyaan Israel. Noleh sama Jibril. Ya Jibril, man li ummati ba'da mauti. Ya Bapak, datang ajal yang dipikir siapa kira-kira? Kalau sampai datang ajal yang kita pikir ini siapa? Anak, istri, kerjaan, omah. Ya apa kok anakku rek? Ya apa bojoku rek? Si ayu rek. DP uang. Ya apa motorku si ketuku rek? Si kait 2 minggu gawe. Ya apa sawahku? Ya apa, ya apa, ya apa, ya apa. Nabi apa? Ketika datang Israel, ya Jibril, lihat aku meninggal, lihat aku mati. Siapa untuk umatku? Gimana umatku? Aku hidup, aku bisa menjaga, aku bisa berdoa, aku. Lihat aku mati, ya apa mereka? Nah, Anda nggak tahu ya Muhammad. Anda mau tanya sama Allah. Berangkat Jibril ke Allah. Datang dari Allah, ya Rasulullah, inna Allah yugri'uka salam. Allah kirim salam kepada Anda. Dan katakan kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan mengecewakan dia atas umatnya. Ojo khawatir. Aku cinta sama Muhammad, maka umatku pun aku cintai. Ojo khawatir. Gak mungkin susah Muhammad. Dia akan gembira atas apa yang aku lakukan untuk umatnya. Apa Jibril? Kata Allah, umatmu akan diampuni semua dosanya jika bertobat. Dosa opo ae diampuni oleh Allah kalau dia sebelum meninggal 1 tahun bertobat. 1 tahun 12 bulan. Lek tobat mati kurang 1 tahun diterima. Diampuni sedaya dosane. Umatku iki meler-meler. Kadang-kadang kurang 2 wulan sik nombok togel. 2 wulan iki lho sik ndelok video ndak kena. Mati kurang 2 wulan. Mati kurang 2 wulan sik jagongan nang warung. Rasan-rasan. Gala ya Jibril 1 tahun itu masa yang lama. Berarti kalau mati tobat kurang 9 wulan tidak diterima. Syaratnya 1 tahun sebelum meninggal. 1 tahun lama untuk umatku wahai Jibril. Berangkat lagi ke Allah.
Sengaja. Allah sengaja ingin memberikan kepada kita kabar, ingin memberitahu kepada kita bahwa Allah itu sangat cinta sama Nabi. Jadi dicicil Nabi Allah. Allah tahu Nabi akan minta. Seperti diwajibkannya sholat ketika Isra Mi'raj, pinten sampean pertama 50 waktu. Khamsina sholat, 50 sholat Pak. Jadi jam itu ping pindho sholat. Satu hari satu malam 24 jam. Iki 50. Berarti 1 jam itu 2 kali, ada yang 3 kali. Ya dono sing sembayang wong mriki. Dono sing sembayang lek ping 50. Wong subuh ae masjide sak soft. Lek sampai kadang-kadang 2, bukan 2 soft. Imam ambek siji makmum. Sing adzan mulai. Dicicil, dikurangi, ketemu Nabi Musa. Oleh apa Muhammad? Oleh sembahyang. Pirang ping piro? Ping 50. Aduh, umatmu tak sanggup. Tak sanggup umatmu Muhammad, umatku gede-gede tak sanggup. Mana umatmu kurus-kurus, cilik-cilik. Nabi tahu kita nggak sanggup. Tapi Nabi itu akhlaknya sama Allah luar biasa. Dia tahu akan ketemu Nabi Musa dan dia tahu akan disuruh balik oleh Nabi Musa. Dia tahu. Nabi disuruh 50 sholat. Nggih. Mudeng ketemu Nabi Musa. Balik Muhammad. Jauh keringanan. Nggih. Ya Allah, kata Nabi Musa. Nabi Musa dipakno Gusti Allah. Nggih bempel. Kiri Nabi Musa, umatku tidak kuat 50 ya Allah. Minta keringanan. 45 dikurangi 5. Allah tahu Nabi ketemu Nabi Musa, Nabi katanya balik mana. Nabi juga tahu 45 umatnya ini nggak kuat, akan ketemu Nabi Musa lagi dan disuruh balik lagi. Sehingga Nabi itu balik-balik nang Gusti Allah, menikmati Gusti Allah. Mudun nikmati balik mana, menikmati lagi Gusti Allah. Mudun mana, menikmati lagi Gusti Allah. Mau berpisah sama Allah itu pelan-pelan. Karena kalau berpisah langsung bisa gak kuat Nabi. Kayak kemarin anyar loh. Kata pisah si pelan-pelan kata ibu kata pisah sampai anaknya kata mondok pelan-pelan disambangi kalau kekerasan baru ditinggal setahun pisan mulai setahun ping pindho. Kan ngoten. Ya contohnya itu seperti itu. Sampai kali 5. Ketika Nabi mau menikah juga gitu. Setahun. Ku terlalu lama setahun Jibril. Berangkat male, mudun mane. Saulan. Lek tobat saulan sadurunge sedo saulan sebelum meninggal 1 bulan tobat semua dosanya diampuni. Saulan niku 30 hari. Umatku kadang-kadang kurang seminggu sik tukaran bal-balan ini. Gara-gara bal-balan dek, paten-patenan. Saya kemarin ditanya di TV, Selasa Rebo kemarin. Bal-balan itu antar kota supaya saling kenal, supaya saling sayang. Allah menciptakan orang itu gobail, suku-suku li ta'arofu, untuk saling kenal. Gadis tadi tak jadi tukarane paten-patenan. Lah lho apa bal-balan? Lek paten-patenan. Ayolah, gitu loh. Cuma permainan. Jadikan permainan itu untuk saling kenal. Kalah beb, jadi main. Ya pasti harus sing kalah. Dia nak main menang kabeh. Hah? Menang kabeh. Ya itu main niku jenenge. Draw pun masih ada penalti. Ya pasti harus ono sing menang, harus ono sing kalah. Tidak gelem kalah ya cuma main.
Kalah menang apa sih? Oh saiki kalah. Apa lek kalah? Mlebu neraka. Wong cuma kalah. Kalah mana? Engko menang, jenenge main. Lek kalah mlebu neraka, ayo tukaran. Mlebu neraka beb, lek kalah beb. Ayo aku tuaran bisa daripada mlebu neraka. Lagi jono apa-apa. Gitu loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ya. Ini menunjukkan kita ini tidak cerdas. Ya. Kita ini enggak cerdas. Engko ono pemilihan presiden tukaran. Pemilu tukaran. Pesta demokrasi kan. Pemilihan presiden, pemilu, bupati, ini apa namanya? Pesta demokrasi. Pesta jenenge ae pesta. Ana wong pesta sumpek. Dak wong pesta iku seneng. Pesta tukaran. Wow. Kon iki pesta. Duduk takziah wong mati. Seneng lah gitu. Jangan semua membuat tukaran. Kepala desa tukaran, bupati tukaran, gubernur tukaran, presiden tukaran, pemilu tukaran. Wis tak usah pil-pilan wis sakarepe sapa dadi Pak Tinggi tunjuken, dadi bupati tunjuken, gubernur tunjuken pek-pek niki negara. Daripada tukaran. Sing dadi yo katanya santri huwa-huwa. Sing dadi yo iku-iku. Perubahannya ya dak ketok, nggih. Tukarane sing ketok. Bingung kula ngrasakno. Kita ini ngakorno iki cek repote. Sampai endi wae niku. Nah, Jibril saulan 30 hari lama Jibril. Sak minggu kata Allah, seminggu sebelum meninggal tobat diterima dosane. Seminggu itu 7 hari. Kadang-kadang umatku kurang 3 dino iki lho, sik pacaran. Mati kurang 3 dino iki pacaran. Ku kesuwen sak minggu. Sampai kurang sedino. Tetap Nabi minta keringanan, tak puas. Akhirnya selama nyawa umatmu belum sampai ke tenggorokan, tobat semua dosanya diampuni. Allah malam yugharghir, ini Nabi bersabda, siapapun yang tobat semua dosanya, semuanya tidak tersisa, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, sedikit banyak semuanya habis nol selama nyawa belum sampai tenggorok. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga pintu tobat untuk umat Nabi terbuka lebar-lebar. Terbuka lebar-lebar. Selama nyawa belum tenggorokan, kita bisa jadi min ahlil jannah. Apapun yang kita sudah lakukan. Insyaallah. Mikir kita Nabi. Setelah dapat kabar ini, baru Nabi tenang. Israel, wes saiki ae aku wes kangen kali Allah. Tenang Nabi meninggalkan umatnya dalam keadaan yang sangat indah. Sekarang beliau di alam barzahnya, gak cukup waktu hidupnya, gak cukup waktu sakaratul maut. Sakaratul maut Pak, Israel mencabut nyawa Nabi. Sakit Israel. Malaikat Israel wedi kali Rasulullah. Hati-hati, ini makhluk yang paling dicintai Allah ini. Sama wali ya wedi. Malaikat ini sedaya kali aulia ini wedi Pak. Karena inna Allah dalam hadis riwayat Bukhari, sengaja kita katakan riwayatnya, orang-orang ulama dulu itu
Jarang. Kalau kita dengarkan ceramahnya para ulama-ulama dulu 50 tahun yang lalu itu jarang menyebutkan perawinya. Kenapa? Masyarakatnya masyarakat yang bagus. Masyarakat yang husnudzon, ya. Kalau dibawa noyai wis pasti bener. Maka jarang menyebutkan perawi riwayat Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, jarang kita dengar dulu. Tapi sekarang sering kita dengar mereka menyebutkan perawi-perawinya. Kenapa? Masyarakat ruwet. Masyarakat minteri. Masyarakat sering komen sehingga terpaksa rawahu Bukhari, rawahu Muslim, hadis sahih, hadis hasan. Kenapa? Dididik endi dalile? Apa dalile? Endi dalile? Sampai raine kayak dalil. Mau dalile Fatihah sembayang ndak iso. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Allah berfirman hadis qudsi, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah kalau sudah cinta kepada satu hamba, malaikat Jibril dipanggil. Rajanya malaikat Jibril itu. Ya Jibril, Jibril, Allah cinta kepada fulan ibnu fulan, yang wali ini, fulan ibn fulan. Allah cinta sama dia, maka kamu cintai dia. Oh, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril beribadah kepada Allah dengan cinta kepada si wali ini. Ya Pak, ayo. Apa wong-wong sing tidak percaya wali nih? Sing mengatakan ada orang muji wali, hulu. Sering kita dengar ya. Terlalu mengkultus. Oh, mbek mecucu ini, Pak. Kultus. Mbek raine elek. Terlalu mengkultus. Terlalu berlebihan. Khurafat. Ya. Berlebihan, terlalu mengkultus. Apa yang dilakukan kita sama wali? Apa yang kita lakukan? Kita ini memuji, kita ziarah. Apa? Ana sing nyembah. Ana sing nyembah, sujud ngono. Tak ada. Nabi Muhammad enggak kita sembah kok. Nabi Muhammad hamba Allah. Apalagi auliaillah. Hanya itu, memuji, istighosah. Dengarkan apa yang dikatakan Allah kepada aulianya. Tak ada apa-apanya manusia ini, Pak. Ayo, ngomong kali pangeran hulu sampai ndak perot untuk maringan. Ini lihat Allah. Ketika cinta sama hambanya si diangkat menjadi wali minallah, Jibril dipanggil. Aku cinta kali hamba ini. Cintai. Jibril beribadah kepada Allah dengan cinta kepada si wali ini. Jibril beribadah dengan apa? Mencintai wali. Kita mencintai wali tidak oleh. Jibril itu ibadahnya cinta aulia. Tidak cukup itu. Fanada Jibril li ahli sama. Seluruh malaikat dipanggil oleh Jibril. Penghuni malaikat. Innallaha ahabba fulan ibn fulan. Allah cinta kepada fulan bin fulan. Maka kamu semuanya wajib cinta kepada dia. Ya. Hulu pangeran nggih. Pangeran ini hulu, terlalu kalau cinta sama aulia. Ayo ngomong hulu kan. Ndak perot. Ini Allah. Demikian Allah kalau cinta hambanya. Seluruh malaikat diwajibkan cinta kepada dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Semua penghuni langit cinta kepada dia. Masya Allah. Ini wali, Pak. Malaikat hormat. Wati. Wati. Nah, itu ada riwayat. Sayyidina Umar ketika meninggal ada arif billah melihat
Dibuka oleh Allah hijab, melihat komunikasi antara Sayyidina Umar dengan malaikat Munkar Nakir. Umar bin Khattab, Masya Allah, sebelum ditanya mana dalilnya, dono dalili. Ini ceritanya aulia. Ini tidak ada dalilnya. Ini cerita aulia dan kami dididik untuk percaya dengan cerita aulia. Karena wali itu nggak jadi wali kecuali nggak tahu goro. Wis goro itu nggak jadi wali. Makanya sing tukang goro jangan ngarep jadi wali wis. Wali murid aja. Wali itu nggak tahu goro, Pak. Apalagi bohong atas Allah. Oh, nggak berani. Tak berani. Makanya ini cerita aulia. Ketika Sayyidina Umar berdialog dengan Munkar Nakir, tanya Munkar Nakir seperti biasanya. Tugasnya kan tanya pertanyaan yang sudah standarnya itu sudah diberi oleh Allah. Man Rabbuka? Jadi Munkar Nakir, sok wibawa Munkar Nakir. Lalu yang dihadapi ini Umar bin Khattab. Man Rabbuka? Apa? Man Rabbuka? Kau tanya sama saya. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya hidup bersama Rasulullah. Kau tanya Man Rabbuka? Bingung malaikat ini. Jadi standar pertanyaannya kayak ngeten. Siapapun yang mati ya pertanyaannya ya ini. Man Nabiuka? Kau tanya nabiku siapa? Hidupku semuanya untuk Rasulullah. Kau tanya masih nabiku siapa? Dipikir ngenyek baca Sayyidina Umar ini. Iki malaikatnya bingung lah. Ya karepe wong iki. Sik. Kau ngetes aku. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Ngetes aku. Bahasane wong mriki nggih. Kau ini tidak kenal aku tamu kan akhir. Aku ini urip untuk Rasulullah. Hidup saya ini untuk Allah. Kau ngetes aku. Tuh, bukan saya tanya. Lo tanya ini apa? Kau ndak weruh. Ndak weruh tak kandani. Ya napa, Mbak? Lo tutup aku wis weruh. Aku malaikat mar jadi. Aku malaikat. Weruh aku, Tuhanku siapa? Lah terus ngetes. Loh, oh Allah sama Nabi kok nggak tes-tesan. Wis urung wis mar enggak takut mar. Mulai mungkin akhir, Pak. Umar bin Khattab, ini cerita menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab imannya ya. Bukan kayak tolenan ya. Oh, sampai aja ya hanu niru-niru ditampar malaikat mungkin akhir sampean. Semua aulia itu diagungkan oleh malaikat, apalagi Nabi Muhammad. Sampai bisa bayangkan bagaimana takdimnya malaikat kepada Nabi. Ketika Israel mencabut nyawa Nabi, sakit Israel. Wedi, ya Rasulullah. Ini sudah yang paling pelan. Tidak pernah saya mencabut nyawa siapapun sepelan ini. Sehalus ini. Ini yang paling halus wis Nabi. Biasa ya geradakan. Umatku ya apa Israel? Ya pasti jauh lebih parah dari ini ya Rasul. Ya Allah. Israel lebih ya Rasul. Separuh sakit sakaratul maut umatku semuanya saya yang nanggung. Allahumma shalli ala Muhammad. Penderitaan kita ditanggung sama Nabi. Sakitnya kita sakaratul maut ditanggung oleh Nabi separuh. Separuh kulo, separuh sampean sedoyo sak donya niki ditanggung Nabi kabeh. Wonten ta orang yang cinta sama kita seperti beliau ini? Siapa? Yang cinta kepada kita seperti beliau ini siapa?
Orang tua kita, ibu kita nggak sampai seperti itu, Pak. Nggak ada yang cinta kepada kita seperti satu manusia ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Meninggal sekarang nih beliau di alam barzahnya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Malang, beliau dalam kalimatnya tadi ketika jalan ke sini saya dapat buku itu, saya baca baru berapa menit yang lalu, pas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah itu Allah izinkan untuk keluar dari kuburnya kemanapun Rasulullah mau. Nah, itu jangan heran ketika dibacakan maulid Rasulullah hadir. Rasulullah diizinkan oleh Allah datang kemanapun. Di setiap sholat Rasulullah ada di depan kita. Buktinya rukun sholat tasyahud. Di dalam tasyahud itu ada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya itu? Salam untukmu wahai Nabi, wahai sang rahmat, wahai yang membawa berkah. Salam untukmu, ka assalamu alaika. Untukmu itu orangnya di mana? Di depan kita kan, kamu ini di depan kita. Lek ana wong ngomong kamu tapi wonge ngene omah. Dia bicara di sini, orangnya di rumah. Kamu ini di wong itu dulu nang omah. Kok kamu? Dia, berarti kamu cerita tentang dia. Nah, kalau kamu, ya ngarepku nih, iki kamu, sampean. Ini kamu namanya. Yang di luar sana, dia. Kan gitu. Loh, ini Allah menyuruh kita ngomong keselamatan untukmu, wahai Nabi. Berarti Rasulullah di mana? Di depan kita, tapi mata kita terhijab, hati kita penuh penyakit, gak ketok. Dijawab, Beb, ya pasti. Jawab salam wajib. Kita ini kalau ada yang salam, assalamualaikum, memulai salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita salam sama Nabi, ya wajib dijawab oleh Nabi. Pasti dijawab. Telinga kita nggak dengar. Karena itu para aulia dengar. Bahkan ada wali namanya Al-Habib Ali Khaliq Ghasam. Siapa namanya? Ali Khaliq Ghasam. Dikatakan Khaliq Ghasam, dia dari Ghasam asalnya. Daerah di Tarim Hadramut sana. Habib Ali Khaliq Ghasam ini keturunan cucu daripada Sayyidina Muhajir Allah Ahmad bin Isa, kakeknya para habaib ini. Hampir seluruh habaib yang di Jawa ini yang keturunan Muhajir Ahmad bin Isa, cucunya Habib Ali Khaliq Ghasam. Beliau itu dari cintanya sama Nabi, terbuka hijab antara dia dengan Nabi. Sehingga setiap sholawat kepada Nabi, dia dengar jawaban dari Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar nggak jawaban Nabi? Dengar. Siapa Pak? Kurungu mau. Siapa yang kurungu jawaban Nabi Muhammad? Ini apa tak cium tangannya sama saya? Wali sampean. Kita nggak dengar. Apa udah dengar? Udah dijawab. Oh, pasti dijawab. Lo kok nggak kurungu? Maaf, rodok kopok. Telinga hati kita ini rodok kopok, sakit, banyak kotorannya. Jawab pasti. Ya wong kopok, Pak, ndak krungu tuli. Ana wong ngomong jerit-jerit masuk krungu ta? Oh, ndak ngomong gitu. Ngomong mendelik kok ndak ngomong. Jerit-jerit. Aku ndak krungu. Lho kan tuli. Ojo salahno sing ngomong. Ini Habib Ali Khaliq Ghasam setiap salawat sama Nabi beliau dengar. Bahkan karamah
Setiap sholat baca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Nabi Muhammad wa alaikassalam ya Syekh. Oh, jawaban yang hebat. Ya Syekh, wahai guru. Diposisikan oleh Nabi sebagai guru. Waalaikumsalam ya Syekh. Ini kita dapatkan dari guru-guru mulia kita, dari habaib kita kalimat ini sampai kepada zamannya Habib Ali Khalil Qassam. Ini bukan ngarang, Pak. Ini ada sanadnya. Kalimat waalaikumsalam ya Syekh dari Nabi kepada Habib Ali Khalil Qassam ini ada sanadnya. Bukan ngarang. Kenapa kok tahu jawaban itu? Karena yang dengar itu bukan hanya beliau. Yang dengar jawaban Nabi itu bukan hanya beliau. Orang di samping kanan, samping kiri beliau itu juga dengar jawaban Nabi Muhammad. Sehingga dulu itu sholatnya di Masjid Ba'alawi di Tarim itu. Masjidnya sampai sekarang masih ada. Dan insya Allah makmur karena kabar-kabar aulia. Sayyidina Umar Makhdhul ketika memperbaharui dinding kanan kiri, beliau mengatakan, bangunanku ini tidak akan hancur sampai hari kiamat. Oh, Pak. Datik semen loh. Datik besi. Enggak dicor sampai hari kiamat. Sudah ratusan tahun itu bangunan. Sampai sekarang mungkin 600-700 tahun. Sama sekali enggak berubah. Bangunannya Sayyidina Umar Mukhtar. Dari Habib Ali Khalil Qassam yang bangun. Beliau sholat di situ. Mudah-mudahan sampai ke Tarim. Bisa sholat di masjid ini. Masjid yang di dalamnya pernah disolati bukan puluhan aulia, bukan ratusan aulia, ribuan aulia, dan rata-rata semuanya aktab, aulia-aulia besar. Dia sampai melbu itu berinding, Pak. Sampai saiki ini gitu, sampai melbu berinding ini. Kayak muni alam lain. Iki dunya apa akhirat? Melbu iku lek siji. Habib Ali Khalil Qassam itu kalau sholat di situ. Orang berebut sholat di sebelah samping kanan, samping kirinya. Kenapa? Ingin mendengar jawaban Nabi Muhammad. Ingin dengar suaranya Nabi Muhammad. Karena dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam ya Syekh. Samping kanan kirinya dengar suara Nabi. Ya Allah. Allahumma shalli Muhammad. Dijawab oleh Nabi. Kalau dijawabnya pasti. Bahkan ada hadis yang menyatakan ma min musallin yusalli alai. Tidak ada satupun orang yang bersalawat kepadaku kecuali Allah menyampaikan salawat itu kepadaku. Allah menciptakan malaikat, tugasnya menyampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salawat kita tadi ini sampai ke Nabi Muhammad. Maulid kita ini sampai ke Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi senyum dengan kita. Senyum dengan panitia, senyum dengan sahibul bait, senyum dengan semua yang mensukseskan acara ini, senyum dengan semua yang hadir. Gembira kita umatnya mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain, ma min musalli yusalli alai, ma min muslim yusalli alai illa raddallahu alaihi ruhi. Allah kembalikan rohku kepadaku hatta arudda alaihi salam, sampai aku jawab salamnya. Tidak ada yang bersalah kepada Nabi kecuali roh Nabi dikembalikan oleh Allah ke jasadnya, sehingga Nabi menjawab dengan roh dan jasad. Hadis sahih. Coba di setiap saat seluruh dunia ini hampir tidak ada waktu sedetik pun yang nggak ada yang salawat sama Nabi. Mungkin apa enggak? Ada yang tiap malam Pak nggak turu Pak salawat. Ada yang tiap pagi nggak salawat. Ada yang tiap siang salawat. Tiap sore salawat. Tiap maghrib salawat. Jadi roh Nabi itu nggak pernah pisah dari jasadnya.
Kenapa? Setiap yang salawat Allah kembalikan rohnya. Kalau tidak ada waktu kecuali ada yang salawat, selesai. Roh Nabi itu selalu ada sama jasadnya, selalu menjawab salawat dan salam umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak ada hulu itu untuk Nabi Muhammad. Gak ada berlebihan. Apa ini Pak? Yang kita adakan ini apa kalau dibandingkan perayaan Allah tentang Nabi Muhammad ketika lahir? Ketika Nabi lahir, apa yang diperbuat oleh Allah untuk merayakan kelahiran Nabi? Gak ada apa-apanya yang kita lakukan Pak. Gak ada apa-apanya, gak ada 1%. Lihat, malaikat turun, bidadari turun, alam semesta gembira, setan bingung yang biasanya itu diizinkan untuk nguping. Oh, apa bahasa Indonesia nguping? Nguping, lu nguping ya? Apa mencuri kabar, mendengarkan malaikat ketika malaikat itu berdialog tentang takdir yang di bumi. Sebelum Nabi lahir itu setan itu tahu. Dari mana tahu? Nguping, diizinkan oleh untuk nguping, sehingga ketika dia tahu kabar yang akan terjadi di bumi, besok akan ini, minggu depan ini, bulan depan takdirnya ini, dia pulang ke dunia ngabari santri-santri nih, para dukun nih, dukun-dukun niku dikabari, minggu depan akan terjadi gini. Wah, dukun ngomong, awas, minggu depan akan terjadi gini. Terjadi benar. Waduh, wali. Tahu, padahal kabar dari setan. Tapi setelah Nabi lahir, setiap mau mendekat setan itu ke langit dilempar oleh malaikat. Tuh, kok enggak biasa ya, kok kereng ini saiki. Kok kereng saiki. Setiap mau mendekat dilempar, setiap mau mendekat dilempar. Sehingga setan enggak tahu kabar apa yang akan terjadi. Sampai setan ini bingung. Dikutip oleh Allah dalam Al-Qur'an, saya enggak tahu apa yang akan terjadi ini, baik atau jelek kepada umat ini. Kenapa kok seperti ini sekarang? Enggak tahunya Rasulullah lahir. Menghormati Nabi, setan enggak boleh lagi dengar. Jadi setan saiki iki kebakaran jenggot. Dua jenggot setan beb, yo daruh. Yang jelas datang ke dukunnya itu tidak ada kabar. Ya sekarang setan. Kalau sekarang dukun-dukun itu ngomong 9,9% goro. Kabar dari mana dia? Dia dukun. Orang jelek. Kabar yang akan datang goro. Yes. Oh, sampean iki diganggu tonggoe. Goro. Oh, sampean iki diganggu ponakane. Goro. Makanya aja percaya wis. Nggih. Aja percaya. Tekon ndi? Tekon ndi weruh tekon ndi? Setane wis gak weruh kok, duku santrine weruh. Gurune kok wis gak weruh. Apa maneh santri ini? Paham nggih? Api 1000 tahun, api itu tidak pernah padam, disembah di orang kafir sana. Nabi lahir padam, padahal dijogo Pak, sip-sipan jogo itu, sip-sipan, dijogo kayak kayu, supaya api ini terus hidup. Sudah hidup 1000 tahun dijaga ini api, turun menurun. Nabi lahir padam. Patung-patung nyungsep. Apa iki kok Tuhanku nyungsep kabeh? Pembawa hidayah lahir. Rahmat Allah lahir. Oh, ora ono apa-apa, Pak. Allahumma shalli Muhammad. Mudah-mudahan salavat kita disampaikan Allah kepada Nabi. Sampai ada cerita membuktikan kebenaran hadis ini. Ada di Son'a, Yaman sana, orang cinta sama Nabi, hidup melarat miskin, jualan kayak manisan gitu, permen, terus apa jajan-jajan sing legi-legi ngaten ini. Tapi setiap jualan itu dia selalu selipkan sholawat.
Halwa, halwa, halwa itu manisan. Halwa, halwa, sallu ala nabi. Ayo permen, 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 salawat. Allahumma salli sallim alaih. Permen, 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 ayo salawat. Koten nyewa toko di samping rumah seseorang. Sewa nggih, sewa wis setahun atau biaya ke bayarannya setahun sekian, siap. Permen, 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 salawat. Permen, 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 salawat. Sing di omah rupane aliran itu aliran sebelah. Nggak tahu sebelah mana ini. Sing ndak seneng maulid, ndak seneng istighosah, nggak seneng. Uripe itu mencurang terus, merengut terus. Lihat saudaranya muslim itu, diutang tak aku kali sampean iki mas. Kok mencurang-mencurang ya ono apa? Ya, bingung kadang-kadang kita ketemu sama saudara kita itu, ya Allah, kita cinta sama mereka. Muslim, mukmin. Tapi mereka memandang kita itu ono apa? Luwe mangano dhisik. Ngeluh ngombe panadol. Ojo mencurang-mencurang ngoten. Iki sing di omah iki kaya ngoten rupane. Pegal. Sholawat. Permen-permen sholawat. Drodok atine. Naik gula darahnya. Naik darah tingginya. Bulan Maulid niki, Pak. Akeh sing mau berumah sakit mereka. Pegal. Drodok. Ono apa? Iki seneng kok sholawat, ibadah, zikir, ceramah, sedekah. Acara Maulid ini ada apanya? Ada maksiatnya di sini? Satu aja maksiat di sini, apa? Maulid tadi sampai dengan apa? Zikir, maca Maulid innallaha malaikatahu. Menghormat para ulama, para kiai, para habaib. Sholawat sama Nabi, membaca sirah Nabi dalam Maulid. Sedekah, nggih. Ono jajan, wis entek bae sampean. Ono kopi. Apa? Silaturahmi, saling sayang, senyum, hadang rahmat, ceramah agama. Ya Allah, semuanya indah. Semuanya taat. Semuanya zikir. Semuanya ibadah. Terotok. Bid'ah. Hulu. Wow. Tambahake Maulid. Istana ngadakan Maulid. Gubernur ngadakan Maulid. Bupati ngadakan Maulid. Pak Lurah ngadakan Maulid. Tonggoe ngadakan Maulid. Akhirnya jantungan stroke mate. Mudah-mudahan husnul khatimah. Seakan iki drodok pegel. Halwa sholawat, permen permen sholawat. Panas kupingi. Ono wong maca sholawat kupingi panas. Kaya sapa niki? Krungu sholawat kupingi panas. Kaya sapa, Pak? Sampean sing ngomong niku. Sholawat itu bikin kita senang karena menyebut orang yang kita cintai, Rasulullah Muhammad. Oleh anak wong cerita anak sampean seneng enggak? Anakmu itu masya Allah, saya ketemu anakmu di pondok rajin, saya ketemu anakmu sholatnya khusyuk, saya ketemu anakmu hafal Quran, saya ketemu anakmu akhlaknya baik. Seneng enggak kalau sampean? Sak kampung cerita kita seneng. Kurung-kurung mana cerita yang sama kita seneng. Ono mana sing ngomong ceritanya sama kita tambah seneng. Ndak tahu bosen ono wong cerita anak kita. Nggih napa nggih? Ini Maulid. Maulidnya Maulid dulu sampai sekarang ya itu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Pernah berubah? Mulai sampean hadir Maulid, lahir sampai saiki, ya wis iku ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Kok ndak bosan-bosan?
Senang karena kita cinta sama Nabi, gitu loh. Karena kita cinta sama Nabi. Ada maulid yang nggak ada yang lebih soleh Muhammad? Dirubah mungkin? Hah? Lagu Cucak Rawa mungkin? Apa lagu goyang ngebor mungkin? Tidak ada situ maulid ya Rabbi sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi mahalul qiyam ya Nabi salamu alaika. Wis iku maulid. Mulai biyen sampai saiki. Kok ndak bosan-bosan Beb ya? Karena kita cinta. Diulangi 1000 kali tetap kita ini kurang. Ini salawat. Akhirnya wis entek waktu ngontraknya setahun. Datang lagi mau memperpanjang. Misalnya mau saya perpanjang kontraknya. Kalau nggak dipakai tokonya. Oh minta maaf tokonya mau saya pakai. Berarti tidak ada perpanjangan waktu. Selesai sekarang. Pindah. Kok kasar. Loh, mungkin kontraknya tahun depan ini lebih mahal. Nggak apa-apa aku cocok meriki. Oh mboten. Sampai bayar piro ya aku ndak gelem. Loh, ngopo rek kasar rek? Iya wis. Pindah cari tempat. Ditakdir orang ini masih dirahmati oleh Allah. Ditakdir haji atau umroh. Selesai ziarah Nabi Muhammad. Orang ini yang punya rumah ini sing pegel sing ngelono selawat itu mau. Pas di Raudhah. Dia di Raudhah di Masjid Nabi. Dekat makam Nabi, di Raudhah mengucapkan salam sama Nabi, krungu halwa sholawat, permen sholawat, suarane wong iku, suarane wong sing nyewa niku persis, terdengar jelas. Hah? Aku ngelindur tadi, konsentrasi, krungu maneh, permen sholawat. Loh, wong iku ono kene ta. Orang itu ada di sini ta. Kok suarane digoleki, Pak? Ono masjid kene ta mungkin. Tak ono. Khusyuk lagi di hadapan Nabi, permen sholawat. Sadar, dikei hidayah kali Allah. Ya Allah, sadaqa Rasulullah. Benar apa yang disampaikan Nabi. Bahwa sholawat umatnya itu disampaikan oleh Allah ke Nabi. Ini sebagai bukti ketika dia ada di Nabi mendengar sholawatnya orang itu. Tobat Pak. Mulai digoleki wong mau. Sampai ketemu. Alhamdulillah ahlan wa sahlan. Loh kok baik ini. Ingin mencurang. Ngomongnya kasar. Ahlan wa sahlan. Gelalan. Fadhal ke rumah. Tidak kamai. Ini enggak jadi maki toko saya. Sampean gawe ae. Piro? Tak usah bayar gratis. Kerungu nang Raudhah suarane permen sholawat nih. Si. Ada apa ini? Kemarin saya minta perpanjang, kamu dengan kasarnya menolak. Saya ngomong bayarane kontraane tambah ono, kamu tetap menolak dengan kasar. Sekarang kok kau paksa saya tinggal di sini tanpa biaya, ini ada apa? Saya tidak mau kecuali kau ceritakan. Pasti ada sesuatu. Nggih. Cerita. Saya kemarin tuh umroh. Di Raudhah Nabi, krungu suarane sampeyan permen sholawat. Nangis Pak, ya Allah, sampai ke Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Cerita khurafat. Ya sakaranmu. Kata dia apa oleh sampean ndak kelem percaya. Ada nanti ngomong ini cerita khurafat, dongeng. Sakarepe. Kata dia ngomongnya apa? Ini cerita kita dapatkan dari aulia salihin, dari kisah nyata yang ada. Sampai ndak percaya ya monggo. Jadi apa kan hatimu wis ketutup? Lu saat ini sampai ditutup kali Gusti Allah. Semua cikir kisah nyata tentang Nabi Muhammad sampai ndak percaya. Kata dia apa? Sampai?
Ya wis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis mau apa maneh? Kisah nyata lagi. Sanatnya musalsal ini. Dari Abu Ya Al-Maliki. Kita dengar dari santrinya Abu Ya Maliki. Atau dengar dari Abu Ya sendiri melalui kaset. Abu Ya Maliki dari abahnya. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di Abu Ya ini namanya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Habib Alwi abahnya Abu Ya Al-Maliki yang di Mekah, guru nih para kiai-kiai besar di Indonesia ini. Beliau cerita kepada semua, beliau itu pernah ada yang mengatakan ke kota Madinah, menghadiri maulid di pedesaan kota Madinah. Aneh, ada orang itu berdiri mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai doa. Kita berdirinya kan waktu Mahalul Qiyam kan? Mahalul Qiyam, ya Nabi, berdiri semua. Ini boten, mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Iki wis ngadeg, Pak. Sampai selesai. Ditelo ayam Abu Yaman, Habib Alwi ini. Apa orang ini? Sakit, tak bisa duduk dah. Kok tak gaya kursi, tak kesel dah. Sampai buyar selesai ditanya, Pak, maaf, ada pertanyaan untuk Anda. Apa Habib? Kenapa sampai ini berdiri mulai awal sampai akhir? Maulid ini berdirinya waktu Mahalul Qiyam. Kepingin jawabannya Habib? Iya, ke rumah. Ini orang ingin didatangi oleh Habib Alwi. Kalau sampai kepingin jawabannya, sampai harus ke rumah. Saya ingin menjamu sampai cucu Nabi, alim, saleh. Kalau harus ya, kalau kepingin jawabannya, kalau nggak kepingin ya coba mampir. Karena penasaran. Ini orang bisa duduk ternyata. Iya wis. Jadi tamu nih. Wis mari dijamu, senang dia kedatangan saya tahu. Ayo, kenapa? Apa jawabannya? Nggih, ngeten. Ono ceritane Habib. Saya ini termasuk golongan sebelah. Sebelah mana? Golongan aliran sebelah yang nggak senang sama maulid. Saya selalu komentar jelek dengan orang yang Mahalul Qiyam. Sampai aku ini pernah saya diundang orang maulid itu, orang-orang Mahalul Qiyam berdiri, saya tidak mau berdiri, saya duduk. Mencurang. Orang-orang asik, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi, salam alaika. Ya Allah, terimalah acara malam ini ya Rabb. Sampaikan kabar indah ini kepada Nabi-Mu ya Rabb. Katakan kepada beliau, kami umatnya yang cinta kepadanya ya Allah. Kami ingin memandangnya ya Rabb. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Rasulullah, engkau bercahaya ibarat matahari. Ya Rasul, engkau sangat indah, lebih indah dari bulan purnama. Ya Habibullah, syafaatmu untuk kami semua.
salawatullah Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmat enggak? Nikmat enggak, Bu? Ya Allah, ini orang enggak mau berdiri. Saya enggak berdiri, Bu. Mencorong. Ada apa berdiri? Bid'ah. Rasulullah datang. Mana yang datang? Mana? Oh, ngomel-ngomel. Lek sampai ndak gelem ngadeg maulid, tolong ojo hadir acara maulid. Selesai maulid, waktu ni mangan teko mangan mulia. Supaya tidak bikin ruwet gitu loh. Jangan bikin perpecahan. Ini berdiri, ini duduk, gitu loh. Gak wajib Anda berdiri, tapi Anda membuat suasana itu gak nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saya sarankan kepada orang yang nggak mau maulid, nggak apa-apa, maulid nggak wajib. Tapi tolong jangan hadir. Wis mari doa teko. Doa maulid gak gelem, ojo hadir doa. Mari doa mangan teko. Mari mangan mulia. Supaya kerukunan, kedamaian tercipta suasana gitu loh. Kan ndak enak. Iki ngadeg diusir tonggo, dijarno megeli, yo apa karepe. Nah, orang ini gitu. Akhirnya ada orang itu dicintai sama Allah, masih diingini rahmat, jadi dikasih sadar sama Allah. Kayak cerita tadi itu, permen-permen sholawat, karena dia ada amal soleh yang diterima oleh Allah sehingga diberi sadar. Ada yang seperti itu, termasuk orang ini. Akhirnya malam saya mimpi, Bib. Kata orang ini, mimpi acara maulid. Nabi datang. Semua berdiri. Saya juga berdiri, Nabi datang. Nabi salaman, keliling mbek wong-wong sing hadir maulid niku. Giliran saya diloncati sama Nabi. Kalau ya Rasulullah, kok enggak ngadeg? Kamu enggak mau berdiri tadi. Tak mau Rasulullah salaman sama saya. Nyesal saya, Bib. Bangun tidur saya lumpuh. Lumpuh. Enggak bisa berdiri. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai masa yang lama berobat, semuanya sudah. Tak waras-waras, penyakitnya enggak ketemu apa ini. Darah tinggi enggak, kolesterol enggak, sampai mentok datang ke orang soleh. Cerita. Oh, coba kon nadaro. Nadaro lek kon waras, hadir maulid dan berdiri ketika mahal qiyam. Sadar, Pak. Gara-gara iki. Kalau saya lihat gara-gara ini. Akhirnya nadar, Pak. Melebihi batas nadari. Saya nadar, kalau sembuh, saya berdiri ketika maulid, mulai pertama. Ya ini tuh ngomong mahalul qiyam kayak uang-uang niku. Iki kebabas wis. Nadar setiap maulid ngadeg mulai pertama sampai terakhir. Wis mesisan wis. Subhanallah, mari nadar besok mimpi Nabi lagi dijak salaman, tangi ngadeg, Pak. Dari situ Habib mulai saat itu sampai detik ini, setiap maulid saya hadir dan saya berdiri dari pertama sampai terakhir. Kisah nyata dari sanad yang bersambung. Tapi kalau sampai cerita kali tetangga sebelah itu khurafah. Ya usah karepmu. Ojo cerita tolong. Supaya ndak mendelik-mendelik engko. Cerita kayak gini nih kepada orang yang cinta maulid untuk membuat kita semakin semangat. Ya, saya bicara di depan Anda. Kalau saya diundang sebelah itu, saya nggak mungkin cerita ini. Saya nggak mungkin cerita maulid karena mereka nggak mau maulid. Mau diapano? Ijarno. Jarno itu diapano? Cerita yang Quran, hadis, yang pemahamannya sama antara kita dan mereka kan banyak. Yang sama banyak.
Bedanya cuma sedikit. Maulid, tahlil, ziarah kubur, tawasul, hal-hal yang kecil. Tidak usah diperbesar. Kita nikmati acara yang kita warisi dari aulia ussalihin. Mereka nggak mau, biarin. Kayak ini. Jahe ini kayak enak Pak diombe. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah, nikmat. Seger. Legi. Ono pedese. Pas. Monggo, enak iki. Nah. Tak gelem. Ya wis. Kita nikmati sendiri. Allahumma shalli Muhammad. Sampai ngerasakan nikmat enggak Maulid? Nikmat enggak, Bu? Tadi aja kita baca ya Nabi, ya Allah. Tenang. Sing diutang lali kali utangin. Nggih, Bu. Ibu-ibu yang dulu punya masalah sama suaminya, krungu kabar, maca SMS bojone teko wong wedok liya, lali kabeh. Nggih, Bu. Engko mulai eling maneh. Mudah-mudahan diakorkan keluarga kita. Nikmat. Kalau ada teman kita, saudara kita enggak mau, ya jadi paksa, jangan. Kita nikmati aja sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan hidupku baik untukmu, matiku baik untukmu. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untukmu, matiku pun baik untukmu. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau hidupmu baik untuk kami, pasti kami dengar wahyu dari Allah karena ada Anda. Kami dengar syariat Allah karena lewat lisan Anda. Datang Jibril kepada Anda membawa kabar-kabar dari Allah. Itu pasti. Matimu baik untuk kami. Ini nggak bisa kami pahami. Gimana? Matimu kok baik? Meninggalnya Nabi itu musibah yang paling besar untuk umat. Tu'radu alayya a'malakum. Tu'radu ilayya a'malakum. Amal ibadah kamu dilaporkan oleh Allah kepadaku. Terus apa baiknya dilaporkan kepada Nabi? In wajadtu khairan hamidullah. Kalau aku temukan amal kamu baik, sholat jamaah, baca sholawat, pengajian, sedekah, dzikir, aku bersyukur kepada Allah atas taufik hidayah yang Allah berikan kepadamu. Dan dimohonkan untuk diterima oleh Nabi. Taib. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Kalau aku dapatkan amal kamu yang disodorkan itu, lihat, ghaira dzalik. Bukan yang baik. Allahumma shalli Muhammad. Coba pahami, renungi kalimat bukan yang baik. Lawannya baik itu apa, Pak? Lawannya baik itu apa? Jelek, buruk kan? Tapi Nabi nggak ngomong jelek. Kalau yang aku dapatkan amal kamu baik, yang pertama ya. Yang kedua, mestinya kan kalau aku dapatkan amal kamu jelek, kan gitu. Tapi Nabi nggak mau ngomong amal kita jelek. Kalau aku dapatkan amal kamu baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku dapatkan tidak baik atau selain itu, Allah, aku mintakan ampun kepada Allah. Kalimat tidak baik, jelek itu Nabi nggak mau. Untuk jelek dinisbahkan kepada kita, Nabi nggak mau. Kita ini umat yang baik. Kalau jelek itu pun itu karena nafsu, bukan karena kitanya. Karena nafsu, karena godaan syaitan, sehingga tobat diampuni oleh Allah. Jelek itu Nabi nggak mau kita dinisbahkan kepada kejelekan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai kalimat itu dijaga sama Nabi dari cintanya kepada kita. Sekarang ini Nabi ini masih mikiri kita. Hidup mikiri kita, mau meninggal mikiri kita, di alam kuburnya mikiri kita. Bangun dari alam kubur, pertama yang ditanya kita. Di hari kiamat yang ditolong, yang dicari kita. Pertama yang dihisab umat Nabi Muhammad. Pertama yang lewat di sirat umat Nabi Muhammad. Pertama yang masuk surga umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang dulu ini mana? Buri. Umat Nabi kan terakhir. Mestinya kan yang datangnya terakhir, masuknya terakhir.
terakhir. Enggak. Ini datangnya terakhir, tapi masuknya paling awal. Pilih kasih pangeran ini. Ini umat Muhammad, umat khusus. Allahumma shalli Muhammad. Sebagian mengatakan umat Nabi masuk surga sebelum para nabi dan rasul. Allahumma shalli Muhammad. Oh, begini Pak. Apa ini? Hebatnya umat Nabi ini karena kita punya Nabi yang luar biasa. Itu Habib Umar mengatakan acara kiamat itu intinya, hakikatnya Allah ingin menjunjung tinggi nama Nabi Muhammad. Yang pertama bangun Nabi Muhammad. Yang pertama dihisab umat Nabi Muhammad. Setiap pintu surga dan pintu surga, setiap pintu, setiap cagak surga, setiap tiang surga tercatat di situ nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad. Enggak ada nama lain kecuali nama Allah dan nama Muhammad. Setiap pintu surga. Terlalu Allah, nggih. Sampai ditulis Nabi Muhammad di setiap pintu, setiap cagak. Nggih. Ayo. Tetangga sebelah itu wani ngomong Allah terlalu ulu pangeran nggih. Kita nyampe Nabi Muhammad kelewat batas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua manusia di hari kiamat bingung, matahari sejengkal, bingung kemana ini, kepanasan. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai lututnya, sampai pusarnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, bingung, telanjang bulat. Sampai mereka itu dari dak kuatnya, ya Allah, udah cukup. Kalau memang harus masuk neraka weh, jangan kayak gini. Tak ngerti di neraka kayak nopo, belum tahu siksa neraka, dipikir ini siksa sudah lebih dahsyat dari siksa neraka. Padahal siksa neraka jauh lebih dahsyat. Datang ke Nabi Adam. Ini diceritakan sama Nabi. Kejadian yang akan datang itu sudah diceritakan sama Nabi. Ya Adam, anta abul bashar. Adam, kamu ini manusia pertama, bapak wong sak donya. Niki yang Jawi nggih. Bapak yang sak donya. Kula Jawine kasar, mboten menapa-napa nggih. Sampai ini bapak orang tuanya manusia seluruh dunia. Ayo tolongan. Kamu nggak lihat kami ini gimana? Apa Nabi Adam mengatakan nafsi. Allah sekarang marah. Nggak pernah marah seperti ini. Dan tidak akan marah lagi seperti ini. Ini puncak kemarahan Allah. Aku pernah bersalah makan buah khuldi. Aku dewi tak waru aku ki selamat apa enggak? Nabi nih Pak. Nafsi. Lebih salim gemeter Nabi nih Pak. Nabi Rasul gemeter. Sampai dikatakan oleh Nabi lututnya itu bergetar. Selamatkan aku. Lali bi anak bojone ambek umate lali kabeh. Saat itu lupa semua. Coba kan Nabi Musa. Nabi Musa sama. Tak bisa menolong. Coba kan Nabi Nuh sama. Coba kan Nabi Ibrahim, dia kekasih Allah, Nabi Ibrahim sama. Coba kan Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Gitu, Nabi Isa itu nabi yang hampir sempurna. Cuma karena ada Nabi Muhammad, maka Nabi Isa itu kalah. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Nabi Isa itu yang paling hebat. Tidak menyebutkan kesalahannya. Itu yang dipilih oleh Allah untuk datang akhir zaman di umat Nabi Muhammad ini, Nabi Isa turun lagi ke bumi, tapi ikut syariatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bu, Nabi Isa sik turun kawin, sik Joko, nggih, golek modho nang donya, mudah-mudahan sampean pek mantu. Lek duduk Nabi Isa ya Ustaz Isa niki ndak apa-apa, Bu. Nabi Isa mengatakan ini bukan tugas saya, coba kamu ke Muhammad. Datang ke Rasulullah Muhammad, setelah keliling, terakhir datang ke Rasulullah Muhammad atas isyarat Nabi Isa. Nabi Muhammad mengatakan apa? Analaha. Oh, ini saya yang bisa. Hanya saya yang bisa ini. Percuma kontek konang sopo ae tak kira iso. Ini makom saya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Loh, katanya Allah sekarang murka. Iya, Allah murka. Tapi kalau saya yang maju, Allah rahmat. Kalau saya yang maju, Allah enggak marah. Contoh di dunia. Ketika kita marah, Pak. Kula niki tahu, ngamuk ambek santri. Pegel. Anakku teko, langsung lemes aku. Anakku Ahmad Allah Yashfi masih umur 3 tahun sekarang ini. Malam ini ulang tahunnya dia, Ahmad bin Hasan. Mudah-mudahan dapat barokah maulid yang di sini, diberi kesehatan yang sempurna fi taatillah, panjang umur, sehat wal afiah, jadi anak dan orang yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan semua anak kita insyaallah. Saya malu sama santri, megeli santri kula. Pukul. Tekan aku Ahmad. Dipendeli aku. Aku sing ngamuk, aku sing dipendeli. Lemes aku, Pak. Dipukul saya karena mukul santri. Iya, aku salah. Urung aku ndak ngamuk mbek santri mulai. Untung kan anakku kan tebar. Saya enggak mau ngasih contoh anak ketika saya mukul anak santri, anak saya lihat. Saya takut emosionalnya terpengaruh. Lali. Ini saya contoh ya. Ketika kita marah, ada yang kita cintai datang itu lemes kita, enggak jadi marah kita. Enggak sampean ya lho, Pak. Kan cinta kali ibu arek-arek. Cinta plus wedi. Ngamuk-ngamuk ibu arek-arek teko. Apa Mas? Ndak iki lho, Dek. Ndak ono apa-apa, Dek. Tak pikir ono apa, Mas? Ndak ono apa-apa. Allah marah memang, tapi ketika yang maju Rasulullah Muhammad enggak jadi marah Allah. Sujud Nabi Muhammad memuji Allah. Apa kata Allah? Irfa rasak Muhammad, sudah cukup kamu sujud di dunia. Sekarang waktunya kamu ngangkat kepala. Sekarang waktunya kamu terhormat. Sekarang waktunya kamu sahibul maqam. Kamu orang yang paling istimewa. Angkat kepalamu, minta apapun pasti saya kasih wahai Muhammad. Beri syafaat siapapun pasti aku beri syafaat wahai Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga di saat itu semua makhluk Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad. Muslim, kafir dapat syafaat Nabi. Yang senang maulid, yang enggak senang maulid dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup itu, Pak. Nabi muter-muter di 3 tempat. Di mizan, di amal kita ketika ditimbang, situ ada Nabi. Di sirat, ketika kita berjalan di sirat, ada Nabi. Di telaga Kautsar, ketika sebelum masuk surga ada Nabi. Kata Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, di mana aku menjumpai kamu di hari kiamat ya Rasul? Kiamat begitu dahsyat. Berapa miliar manusia itu berkumpul. Di mana saya berjumpa kamu? Kalau di 3 tempat. Kalau ono Nabi di 3 tempat ini. Mudah-mudahan ketemu Nabi. Amin. Di 3 tempat ini Nabi katakan. Fil mizan. Ketika amal kita ditimbang, ada Nabi di situ, Pak. Ketika kejelekan kita lebih banyak, dikasih syafaat oleh Nabi kayak kertas. Iki. Ada orang amal jeleknya banyak. Dikasih kertas. Apa ini kertas? Amal saya seperti gunung, kejelekan amal saya ini beratnya seperti gunung. Ini kertas tipisin. Innaka la tudlam. Kamu tidak mungkin kalah. Kamu tidak mungkin dizalimi. Kamu menang. Wis taruhin kertas ini di situ. Ditaruh kertas ini di timbangan kebaikan. Buyar kabeh niki kejelekannya dia. Apa sih ini kertas itu? Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Di sirat, jembatan, membentang di atas neraka jahanam. 1000 kali ke atas, 1000 kali ke bawah, 1000 lagi ke atas, 1000 lagi ke bawah. Akal sehat tidak ada mungkin yang selamat. Lebih tajam dari pisau, lebih kecil dari rambut. Siapa yang bisa selamat? Si ahli sirkus sedunia tidak bisa, Pak. Sirkus sedunia lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pisau. Melaku kaya apa? Nabi di situ. Ketika kita mau jatuh diambil oleh Nabi.
dan ketiga di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup itu. Para nabi dan rasul itu di hari kiamat dikasih mimbar dari cahaya oleh Allah. Mimbar-mimbar cahaya. Mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Semuanya punya mimbar masing-masing. Semua nabi udah duduk di mimbarnya. Siap berangkat ke surga. Kecuali mimbar Nabi Muhammad masih kosong. Bingung mikiri umatnya. Umatnya mana? Saya bayangkan, Mbak. Alangkah malunya nanti di hari kiamat orang-orang yang mengatakan maulid itu bid'ah. Alangkah nyeselnya di hari kiamat orang-orang yang mengatakan orang yang muji Nabi itu jelek. Ya apa isi ini kali Nabi Muhammad? Bayang no, walaupun dikasih syafaat, mudah-mudahan mereka dapat syafaat. Tapi kadang-kadang Allah menginginkan lain. Orang yang enggak cinta sama Nabi dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Orang yang benci aulia dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Kasihan ya. Ibadahnya kadang-kadang kalah kita, Pak. Qiyamulailnya kalah kita, Pak. Qur'annya kalah kita, Pak. Salatnya kalah kita, Pak. Khusyuknya kalah kita, Pak. Tapi kan hatinya tidak ada cinta Nabi. Hatinya tidak ada cinta aulia. Amal yang begitu banyak nilainya kecil. Kayak kapas. Kapas itu sak karung paling 2 kilo. Besi sedikit sak gini ini 10 kilo. Ya kan? Timbangan itu. Kapas sak karung tak sampai 2 kilo. Itu contoh amal orang yang cinta sama Nabi dan amal orang yang enggak cinta Nabi. Akhirnya Nabi enggak enak dengan para Nabi dan Rasul. Semua udah nunggu Nabi. Karena mimbar Nabi kosong, tidak ada yang berani bergerak. Ini manusia yang diizinkan pertama masuk surga Nabi Muhammad. Kalau berangkat itu para Nabi dan Rasul, jangan ngenteni nang lawang. Nunggu di pintu surga, enggak bisa masuk. Karena tidak diizinkan oleh Allah siapapun. Tidak Nabi Adam, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Ibrahim, tidak Nabi Isa sekalipun untuk masuk surga sebelum Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu Nabi kita. Itu yang kita peringati malam ini. Kagak kita, Pak. Kata Habib Muhammad Shadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, masih hidup, mudah-mudahan panjang umur sehat wal afiat. Kaya sampean ini punya Nabi Muhammad. Kaya sampean yang seneng jadi umat Nabi, punya Nabi. Nabi akhirnya duduk di mimbar, terbanglah semua mimbar itu ke surga, ke pintu surga. Nabi maju dan mengetok pintu surga. Malaikat Ridwan penjaga surga bertanya, "Man bil bab?" Siapa yang ngetok pintu? "Ana Muhammad." "Saya Muhammad." Langsung dibuka. "Bika umirtu an la aftaha ahadun qablak." Untukmu wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum kamu masuk terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Masuk ke surga Nabi, di belakangnya semua Nabi dan Rasul. Tapi setelah Nabi masuk, keluar lagi Nabi dari surga. Kemana? Ke neraka nyari kita. Gak nyari kita, insya Allah gak ada yang masuk neraka ini. Nyari orang sebelah. Insya Allah cinta Nabi gak bisa dibakar di neraka, Pak. Orang yang cinta Nabi, neraka nggak berani. Mudah-mudahan benar-benar cinta Nabi. Dicari, dikeluarkan dari neraka sama Nabi. Sampai malaikat Malik penjaga neraka ini lemes. "Muhammad, apa? Ini Allah murka. Semua umat dibakar di neraka. Kamu tidak sisakan umatmu satu pun di neraka, Muhammad. Kon cukui kabeh. Kau ambil, kau keluarkan semua umatmu dari neraka." Di bahasa kita, coba melok-melok kon Malik. Iki urusanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alangkah itu Nabi mengatakan, wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la arda ahada ummati finnar. Aku enggak ridha ada umatku satu pun di neraka Allah Subhanahu taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu bersama Nabi ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi ditambah oleh Allah.
rindu kita kepada Nabi ditambah oleh Allah. Marilah kita dudukkan anak istri kita di bulan mulia ini, tambah sholawat kepada Nabinya, tambah adab-adab Nabinya. Ini bulan gak pantas kita maksiat sama Nabi Muhammad. Ini bulan kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi, taat kita kepada Nabi. Ayo ikuti sunnah-sunnah Nabi sebisa mungkin. Ada program yang sangat bagus ya untuk kita ikuti, program di TV Al-Wafa Tarim atau di Ahbabul Mustafa Channel, program 24 jam bersama Nabi. Judulnya itu 24 jam bersama Nabi. Itu ada adab-adab Nabi, adab yang tiap hari kita lakukan sebelum tidur sampai mau tidur. 1 minggu 1 adab, 1 minggu 1 adab. Sekarang baru adab yang kedua. Adab yang kedua setelah bangun tidur, dan adab yang kedua adab ke kamar mandi. Baru sampai 2 adab. Cari, ikuti, itu ada sunnah-sunnah Nabi di situ. Ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita baca, apa yang kita lakukan. Kemudian di kamar mandi, apa yang harus kita baca, apa yang kita lakukan. Ikuti supaya tidur Anda ibadah, masuk ke kamar mandi tambah iman, masuk kamar mandi tambah pahala. Nanti keluar dari kamar mandi, nanti keluar dari rumah, nanti pakai baju satu-satu. Seminggu 1 adab, seminggu 1 adab. Setiap Selasa malam Rebo, dan ada di channel TV Al-Wafa Tarim. Sampai ketik TV Al-Wafa Tarim, cari 24 jam bersama Nabi, atau Ahbabul Mustafa Channel, cari 24 jam bersama Nabi. Masih baru 2, pumpung sik titik niki. Jumlahnya 32 adab. Supaya kita, cinta kita kepada Nabi membuat kita lebih dekat lagi kepada Nabi dengan adab-adab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia bersama Nabi, dan Allah berikan kepada kita nikmat berjumpa Nabi insyaallah ya Rabb. Terimalah acara ini ya Rabb. Terima acara ini ya Rabb. Panjangkan umur para habaib kita, panjangkan umur para kiai kita, panjangkan umur para ulama kita, panjangkan umur para guru kita. Almarhum Al-Habib Al-Idrus Muhammad bin Alwi Al-Idrus, almarhum yang mendirikan acara ini bersama guru Mutahhar. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah angkat derajatnya, dan anak-anaknya diberi hidayah dan taufik sehingga bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Dan kita semua yang hadir, semua yang nyumbang acara ini, semua yang ikut panitia acara ini, mulai yang beber lama sampai yang beanu terop, sound system, sampai yang bagi kue, kopi, dan semua yang ikut serta dalam acara ini, atau yang hadir acara ini, atau yang cinta acara ini, kita mohon kepada Allah. Atau yang menyaksikan acara ini lewat live, atau ini masuk TV apa enggak, tadi linknya kita kirimkan ke TV Al-Wafa Tarim. Kalau jelas saya suruh nayangkan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, mengabulkan semua hajat kita. Panjatkan hajat Anda kepada Allah di majlis Nabi Muhammad. Panjatkan hajat Anda kepada Allah ketika kita cinta sama Nabi Muhammad. Wa idam tazatna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rojana. Kata Habib Umar dalam doa Maulid dia ulama, ketika hati ini udah rindu kepada Nabi, maka kami berani mengangkat tangan untuk memohon kepadamu ya Rabb. Kenapa? Karena ketika hati cinta sama Nabi bertambah, pintu doa dibuka oleh Allah, pintu gobul dibuka oleh Allah. Maka adik, di malam yang indah ini, setelah kita salawat kepada Nabi dan mendengarkan kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling cinta kepada kita dan paling sayang kepada kita, kita mohon kepada Allah ya Rabb. Semua yang hadir dan menyaksikan acara ini punya hajat, kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat kami yang paling besar adalah pengampunan-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa. Berapa banyak dosa yang telah kami lakukan.
dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, ya Rabb, dosa perut, ya Rabb. Tidak ada yang bisa mengampuni ini kecuali Engkau, ya Rabb. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami sama Nabi Muhammad. Ampuni semua dosa kami, ya Rabb. Sehingga kami bangun dari majelis ini tanpa dosa sedikit pun. Bangun dari majelis ini suci seperti baru dilahirkan. Amin ya Allah. Ini janji Allah kepada orang yang hadir majelis zikir. Humul qam la yasqa bihim jalisuhum. Angumu maghfuran lakum. Bangunlah Anda, kata Allah, bangunlah kalian dalam keadaan dosa telah diampuni semuanya oleh Allah. Dan ditambah lagi, qad butilat sayyiatikumul hasanat. Dosa-dosa kamu yang banyak tadi dihitung dulu sama Allah, diampuni sama Allah, diganti dengan pahala sejumlah dosa kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau dosa kita 1.000.000, maka ditambah oleh Allah pahala 1.000.000. Dosa diampuni, ditulis pahala 1.000.000. Masya Allah, alhamdulillah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Hajat kami yang paling besar yang kedua ya Rabb, kami ingin berjumpa Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Kami ingin bersalaman dengan Nabi Muhammad. Walaupun mata ini penuh dosa, tangan ini penuh dosa, gak pantas ya Rabb, tapi Nabimu pantas. Rahmat Nabimu lebih luas dari dosa kami. Cinta Nabimu lebih hebat dari kesalahan kami. Kami tidak pantas mendapatkan ini, tapi Nabimu pantas berbuat ini kepada kami. Maka muliakan mata ini memandang wajah Nabi. Muliakan tangan ini berjabatan tangan dengan Nabi. Muliakan mulut ini mencium tangan Nabi. Ya Rabb, ya Rabb, tidak ada amalan yang bisa kami sodorkan untuk dapatkan hal itu kecuali cinta di hati ini ya Allah. Kami tidak pantas mendapatkannya. Dosa kami banyak, amal kami sedikit, tapi kami cinta Rasulullah. Di hati kami ada rindu Nabi ya Rabb. Maka berikan kemuliaan itu karena rindu kami kepada Nabi, karena cinta kami kepada Nabi. Ini hajat kami yang kedua ya Rabb. Muliakan kami berjumpa Nabi. Hajat kami yang ketiga ya Rabb, husnul khatimah indal maut. Ya Rabb, kami takut ketika meninggal kau cabut iman di hati sebelum meninggal. Kami takut ketika meninggal datang syaitan menyesatkan kami ya Rabb. Kami takut kami meninggal dosa-dosa kami hadir dan membuat kami meninggal dalam keadaan ingat dosa. Naudzubillah. Ya Rabb, berkat Nabi Muhammad husnul khatimah indal maut. Hajat kami yang keempat, anak-anak kami ya Rabb. Anak-anak kami ya Rabb, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh, salehah. Jadikan mereka anak yang selalu taat kepadamu ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak yang cinta Nabi-Mu ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak ahli Quran ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak yang rajin sholat ya Rabb. Rajin sholawat ya Rabb. Selamatkan mereka dari pergaulan yang jelek ya Rabb. Selamatkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk ya Rabb. Selamatkan mereka dari perzinahan ya Rabb. Dari minum-minuman keras ya Rabb. Dari sabu-sabu ya Rabb. Selamatkan mereka ya Allah dari akidah yang jelek. Kami enggak mau punya anak akidahnya sesat ya Rabb. Kami enggak mau punya anak yang tidak cinta Nabi-Mu ya Rabb. Jadikan mereka cinta kepada Nabi-Mu melebihi cinta kami kepada Nabi-Mu ya Rabb. Jadikan mereka anak yang berbakti kepada kami orang tuanya ya Allah.
hajat kami seterusnya semuanya ya Rabb. Mari sabutkan semua hajat kalian kepada Allah di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat Nabi semua hajat dikabulkan oleh Allah. Semuanya minta hajatnya masing-masing. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.